Mari kita buka Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21. Let us now open John chapter 3 verses 16 to 21. Kita akan membaca satu kali di dalam bahasa Indonesia dan satu kali di dalam bahasa Inggris. We will read it over once in Indonesian and then once over again in English. Yohanes 3 ayat, satu ayat demi satu ayat ya. Kita mengikuti akan teks kita di layar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Mari kita yang bahasa Indonesia boleh baca bersama-sama dengan saya, dan kemudian bahasa Inggris boleh ikut dengan Calvin membaca bersama-sama. 18 Indonesia bersama-sama. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. For those reading in English, I invite us to read out loud verse 18. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. The judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come to the light, lest his works should be exposed. 21 terakhir, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Saudara sekalian, pada hari Minggu yang lalu kita telah membahas tentang tema long awaited yet rejected bagian yang pertama. Brothers and sisters, just last Sunday we were discussing the topic on the long-awaited yet rejected, the first part. Dan kita secara khusus membahas bagaimana tema ini terjadi di dalam konteks sejarah Israel. And we discussed on how this theme existed through the context of the history of Israel. Bagaimana Mesias yang dinanti-nantikan itu ratusan tahun sebelum dia datang, tetapi ketika dia datang, ternyata orang-orang Israel khususnya menolak dia. How the Messiah was waited for hundreds of years, but when He came, He was rejected, specifically by the Israelites. Hari ini kita masih merenungkan tema yang sama, long awaited yet rejected, tetapi di dalam konteks dunia sekarang atau dunia secara umum yang hidup di dalam kegelapan. And so today we are reflecting on the same thing of long awaited yet rejected, except in a modern context of this world living in darkness. Alkitab mengatakan bangsa yang berjalan dalam lembah kekelaman telah melihat terang yang besar. The Bible says that the world is walking in the darkness and has thus seen the light. Tetapi seperti yang kita baca dari Yohanes pasal yang ketiga, ketika terang itu datang, ternyata orang-orang tidak menyukai terang itu, dan mereka tidak menerima akan terang itu. But as we have just read in the book of John, the light came into this world and it shone a light, and the people did not accept this light and were scared of it. Ayat yang ke-19 khususnya, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Verse 19 specifically, and this is the judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. Saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih detail akan apa artinya tema ini khususnya di dalam ayat 19 sampai 21, before we talk in further detail about this theme specifically in verses 19 to 21, saya mengajak kita melihat sedikit konteksnya di dalam ayat sebelumnya, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. I ask us to look at its context in verses 16 to 18.
Ada 3 hal yang kita boleh renungkan di dalam ayat yang ke-16 khususnya. There are three things that we can reflect upon, especially in verse 16. Ayat yang sangat terkenal yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. It's a very famous verse which reads, "For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." Kita melihat hal yang pertama di sini bahwa Allah sangat mengasihi akan dunia ini. We can see here, first of all, that God so loved the world. Dunia yang secara khusus berbicara tentang manusia yang telah Tuhan ciptakan sendiri tetapi telah melawan Allah dan jatuh di dalam dosa. Specifically, the people who God has created and has thus gone against him and fallen into sin. Tetapi Allah tetap mengasihi dunia yang sudah melawan Dia ini. But he still continues to love the people that have gone against him. Dan kasihnya ini hal yang kedua, kasihnya itu dinyatakan melalui mengutus atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. And secondly, that love is made known in him sending his son. Karena itulah kita merayakan hari Natal pada hari ini. And that is why we celebrate Christmas today. Merayakan bahwa anaknya yang tunggal itu datang ke dalam dunia. Pencipta segala sesuatu itu sekarang datang ke dalam dunia menjadi seorang bayi. How the creator of all things has now come into this world today as a baby. Tetapi mengutus anaknya yang tunggal ini juga di dalam kerangka, dalam pandangan bahwa bayi akan datang ini nanti akan disalibkan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. But also remembering that this very baby would grow up and be sacrificed on a cross to redeem us from sin. Karena beberapa ayat sebelumnya dikatakan ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. And so that is why even in verses 14 you can read, "As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up." Jadi berbicara tentang Allah mengutus anaknya yang tunggal bukan hanya lahir tetapi juga dengan satu perspektif bahwa Dia akan mati di atas kayu salib seperti ular ditinggikan oleh Musa. And so it is not just coming into this world as a baby, but in a singular perspective, he is seeing himself being sacrificed on the cross and being lifted up like the serpent was in the wilderness. Anak yang akan ditinggikan di atas kayu salib itu. The son who would be lifted up on that cross. Natal selalu ada bayang-bayang daripada Jumat Agung. Christmas will always have a kind of foreshadow for Good Friday. Karena kelahiran Kristus jelas sekali dari pertama Dia datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Because it is very clear that Jesus was born so that he would die on the cross. Dan hal yang ketiga kita melihat di sini, ini adalah kasih yang sangat besar karena beberapa hal. And so the third thing is we know that this is a great love because of a few things. Karena yang diutus oleh Allah adalah anaknya sendiri. Because he who was sent from God was his own son. Tuhan bukan mengirim domba atau kambing untuk mati, tetapi Dia mengirim anaknya yang tunggal, satu-satunya yang sangat Dia kasihi. He did not send a goat or a lamb into this world, but he sent his only son whom he loved. Satu ayat yang terus-menerus menjadi penghiburan bagi saya adalah Roma 8 ayat 32. A verse which continues to comfort me always is Romans 8 verse 32. Yaitu yang mengatakan di mana Allah, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan kepada kita segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Which says that God who did not withhold his own son, how much more will he give us all things in him? He did not spare his own son. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah memberikannya kepada kita. It says that he did not spare his own son, but gave his son for us. Dan ini adalah kasih yang sangat besar juga karena melalui kematian Yesus Kristus ini membuka jalan bagi manusia berdosa untuk menerima hidup yang kekal. And this is also a great love because through his death it opens the path for sinful man to return to him. Bagi saudara dan saya yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, tetapi karena kedatangan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan mati di atas kayu salib, membuka jalan, membuka kesempatan bagi kita untuk diselamatkan dari dosa-dosa kita. You and I who are supposed to perish because of our sin, the path has now been opened for us to be redeemed and to enjoy Christ. Dan ini adalah kasih yang besar karena kita menerima akan anugerah yang besar itu dengan tidak melakukan apapun. And this is a great love for us because we have received this grace without having to do anything. Kita tidak membayar apapun. We have not paid any fee. Kita tidak mengorbankan apapun. We didn't need to sacrifice anything. Tetapi kita hanya dengan percaya saja supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Simply by believing, whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Saudara sekalian, boleh disimpulkan ayat yang ke-16 ini berbicara tentang bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini merupakan kasih yang besar karena pengorbanan yang besar dari Allah, karena manfaat yang besar bagi kita, dan karena kita menerimanya dengan cuma-cuma, dengan percaya saja di dalam Kristus. Verse 16 can be concluded by saying that God loved the world so greatly and he gave his only son to open the path for us to receive salvation. Saudara sekalian, dengan mengerti akan konteks ini, kita sekarang melihat ayat 17 dan 18. In understanding these contexts, we can now look at verse 17 and 18. Ini menjadi jembatan untuk masuk ke dalam tema kita di dalam ayat yang ke-19 sampai 21. This becomes the bridge to enter into verse 19 to 21. Ayat 17, 18 masih berbicara tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal. Verses 17 to 18 still speak of salvation and living an eternal life. Tetapi sekarang ada pergeseran bahasa. But there is now a shift in language. Bukan berbicara tentang binasa atau tidak binasa, It is no longer talking about perishing or not perishing, tetapi berbicara tentang dihukum atau tidak dihukum. but rather in being condemned or not being condemned. Ayat 17 dan 18 saya bacakan sekali lagi. We will read verse 17 and 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Ini masih berbicara tentang keselamatan dan hidup kekal bagi siapa yang percaya kepada Kristus. This is still talking about salvation and living an eternal life for those who believe in Jesus. Tetapi sekarang tidak berbicara tentang yang percaya akan diselamatkan beroleh hidup yang kekal dan yang tidak percaya akan binasa. It is now no longer talking about those who believe having eternal life and those who do not believe are perishing. Tetapi di sini berbicara mereka yang tidak percaya akan sudah di bawah hukuman, dan mereka yang percaya akan tidak akan dihukum. And it is now talking about those who do not believe are being condemned and those who do believe are not being condemned. Dengan kata lain, Yohanes penulis Injil ini membawa kita ke dalam ruang pengadilan. In other words, John, the writer here, is taking us to a courtroom, if you will. Barang siapa yang percaya menerima akan anak, maka dia tidak akan dihukum. Those who believe and receive the Son will not be punished. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. But those who do not believe are under condemnation, for they have not believed the only Son of God. Tetapi ayat yang ke-17 menimbulkan problem bagi kita. But verse 17 brings forth a problem for us. Di situ dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Tetapi masalahnya kalau anak itu datang bukan untuk menghakimi dunia, mengapa ada orang-orang yang ada di bawah hukuman? And the problem is, if the Son did not come to condemn the world, why are there people who are condemned? Ayat yang ke-18 seperti tadi sudah dikatakan bahwa mereka yang tidak percaya, mereka sudah ada di bawah hukuman. Verse 18, it says, those who do not believe are already under condemnation. Dan konsep yang sama juga ada di dalam ayat yang ke-36. The same concept also exists in verse 36. Di ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Ini konsep yang sama di sisi lain. Ketika engkau percaya, ketika orang percaya, dia tidak akan dihukum. It is the same concept in that those who believe will not be condemned. Barang siapa yang percaya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Those who believe, they will receive eternal life. Tetapi mereka yang tidak percaya, mereka telah ada di bawah hukuman. But those who do not believe are under condemnation. Mereka yang tidak percaya, murka Allah tetap ada di atasnya. God's condemnation still exists above those who do not believe. Kalau Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi atau menghukum manusia, mengapa ada hukuman bagi manusia? If Christ came into this world not to condemn, why is there still condemnation? Saudara sekalian, ini sesuatu yang penting. This is something that is very important. Kita perlu mengerti bahwa Kristus datang ke dalam dunia
dia bukan datang ke dalam dunia yang netral. We have to understand that when Christ came into this world, he did not enter into a world that was neutral. So dia tidak datang ke dalam dunia sehingga orang-orang yang netral ini sebagian akan menjadi pro Jesus, sebagian lagi menjadi against Jesus. He didn't come into a neutral world where people would become either pro Jesus or anti Jesus. Tidak. Alkitab menegaskan kepada kita ketika Kristus datang ke dalam dunia, ini adalah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. No, the Bible says when Jesus came into this world, it was a world already fallen into sin. Ini adalah dunia yang sudah melawan daripada Tuhan. This world has already opposed God. Sehingga saudara dan saya semuanya adalah orang-orang yang patut dimurkai Allah dan telah berada di bawah hukuman. And so you and I are under condemnation and have been wrathful towards God. Dan apakah kita akan tetap ada di dalam keadaan ini tergantung bagaimana kita berespons akan Injil Yesus Kristus, akan perkataan daripada Kristus. And whether we stay in this state depends on our response to Christ. Dengan kata lain, Kristus datang bukan membuat orang-orang netral itu menjadi pro Jesus. Christ did not come into this world to bring neutral people to become pro-Jesus. Tetapi Kristus datang ke dalam dunia untuk membuat orang-orang yang bersalah menjadi tidak bersalah. But Christ came into this world so that those who are in the wrong are no longer in the wrong. Kristus datang ke dalam dunia untuk membuat orang-orang yang patut dihukum menjadi tidak dihukum. And Christ came into this world so that those who were to be condemned are no longer condemned. Orang-orang yang patut dimurkai Allah sekarang dinyatakan benar di dalam Kristus. Those whom God is wrathful towards are now considered righteous in Christ. Kristus datang ke dalam dunia supaya semua orang, saudara dan saya yang seharusnya binasa, patut binasa, memperoleh hidup yang kekal. Christ came into this world so that you and I, who should have perished, can now receive eternal life. Saudara sekalian, inilah Natal, inilah tujuan Kristus datang ke dalam dunia. Brothers and sisters, this is Christmas. This is why Jesus came to the world. Dia ingin kita percaya kepadanya dan diselamatkan oleh kematian dan kebangkitannya dari kematian. He wants us to believe in him and to have faith in him who died on the cross. Dia datang ke dalam dunia supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. He came into this world so that those who believe in him would not be condemned but have eternal life. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Tetapi Kristus tahu ketika dia datang ke dalam dunia, But Christ knew that when he would come into this world, akan ada sebagian orang yang terus mengeraskan hatinya dan tetap tidak mau percaya kepada dia. that there would still be a portion of people who harden their hearts and would still continue not to believe in him. Dan inilah yang digambarkan di dalam ayat 19 sampai 20 sesuai dengan tema kita. And this is what is talked about in verses 19 to 20 in accordance with our theme. Long awaited yet rejected. Yang lama dinanti-nantikan, tetapi ketika terang itu datang, dia ditolak. Long awaited, and yet when that light came, he would be rejected. Dan inilah penghukuman itu. Ayat 19, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Verse 19, and this is the judgment, the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. Di dalam ayat-ayat ini dan juga di dalam apa yang Kristus kerjakan ketika dia datang, kita tahu bahwa di satu sisi Kristus memang datang bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya. In these verses and through what Christ has done, we know that Christ did not come just to condemn people. Tetapi di sisi lain, kedatangan Kristus itu selalu mendatangkan pemisahan. But in another perspective, when Christ comes, there will always be a division. Ketika Kristus datang, ada orang-orang yang akan percaya kepada dia, tetapi ada orang-orang yang terus mengeraskan hatinya dan tidak percaya dan menolak akan Kristus. There would be some who would believe in him, but then there will be others who continue to oppose and reject him. Ada orang-orang yang ketika mendengar akan perkataan Kristus, ketika melihat akan apa yang diajarkan, ketika melihat apa yang dia kerjakan, akan taat kepada dia, tetapi sebagian orang lain lagi akan melawan dia. Some who listen to the words of Christ or who has seen what he has done will actually repent and believe in him, but some will continue to oppose him. Inilah penghakiman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang.
And this is that judgment. The light came into this world and people loved the darkness rather than the light. Paulus menggambarkan Injil yang dia beritakan sebagai bau harum kehidupan dari Kristus yang menghidupkan. Paul paints the gospel that he preaches as a aroma that is smelt by others. Tetapi juga berita yang sama, Injil yang sama yang Paulus beritakan juga menjadi bau kematian yang mematikan bagi mereka yang akan binasa. But that same gospel becomes a fragrance of death to those who are perishing. Meskipun Kristus tidak datang untuk menghakimi, Even though Christ did not come to condemn, tetapi penghakiman itu sudah terjadi dan sedang terjadi sebagai konsekuensi logis dari berita Injil yang diberitakan oleh Kristus. that condemnation exists as a logical consequence for the news preached by Christ. Dan disinilah kemudian Tuhan Yesus di dalam ayat 19 dan 20 menggambarkan akan apa yang terjadi di dalam hati manusia. And here in verses 19 to 20, Jesus paints a picture of what happens in the heart of man. Mengapa sebagian orang itu ketika Injil datang, ketika Kristus datang untuk menyelamatkan manusia, kenapa orang-orang tetap tidak percaya kepada Dia? When the gospel comes and when the light has come, why do some people still reject him? Saudara sekalian, di sini ayat 19-20 tetap menggambarkan dua macam orang yang sama. Verses 19 to 20 still speak of the same people. Kelompok orang-orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang tidak percaya dan tetap ada di bawah hukuman. Those who believe in Christ and those who do not believe and are still under condemnation. Tetapi di sini ayat 19-20 Tuhan Yesus membagi dua macam orang ini dengan istilah love and hate. But in verses 19 and 20, Jesus separates these people under the labels of love and hate. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Verse 20, for everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. Ayat yang ke-19, Indonesia lebih tepat memakai istilah mencintai. In verse 19, the Indonesian translation is actually more accurate in using the word love. Seharusnya memakai istilah. It should have used the word love. Ya, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. The light has come into the world and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. Saudara sekalian, terang yang datang ke dalam dunia jelas menunjuk kepada Kristus itu sendiri. When it says the light has come into the world, it is clearly talking about Jesus himself. Karena Kristus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Because Jesus said, I am the light. Karena ketika Kristus datang ke dalam dunia, segala sesuatu menjadi terang benderang. And so when Jesus came into this world, everything became bright. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, kebenaran tentang Allah menjadi nyata. And so when Christ came into this world, the truth about God came to light. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, jalan keselamatan itu menjadi nyata. And so when Christ came into this world, the way of salvation came to light. Kristus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ketika Kristus datang, arti dan tujuan hidup menjadi nyata. When Jesus came into this world, the meaning of life is brought to light. Saya berharap saudara kita semua banyak yang sudah mengalami lockdown yang berkepanjangan. I hope that those of us who have experienced long lockdowns, Saya berharap kita di dalam lockdown ini, di dalam pandemik yang kita alami, kita mulai berpikir tentang arti hidup, tentang tujuan daripada hidup, tentang apa yang paling penting di dalam hidup itu sesungguhnya. through this pandemic and lockdowns, I hope that we have started to reflect on what is the meaning of life and where are we headed. Dan saya berdoa ketika kita datang di dalam ibadah Natal ini, kita kembali kepada Kristus dan sungguh-sungguh menemukan arti dan tujuan hidup yang ada di dalam Kristus, Sang Terang yang telah datang ke dalam dunia itu. And I pray that through this Christmas service today, those who come may find that meaning of life in Jesus Christ, who is that light. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, kebenaran dan keindahan yang sesungguhnya itu nyata di hadapan kita. When Christ came into this world, that beauty of truth is brought to light to Ketika us. Kristus Sang Terang itu datang dalam dunia, kejahatan dan dosa juga menjadi nyata bagi kita. When Christ, the light, came into this world, sin in darkness was brought to light. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
The light has come into the world and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. Kita melihat di sini secara singkat akan 5 langkah mengapa orang-orang itu tidak mau datang kepada terang. We can see here just quickly the 5 steps on why people do not want to come into the light. Orang-orang tidak mau datang kepada terang, ayat 19b mengatakan karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. People do not want to come into the light because in verse 19b, the people love the darkness because the light would expose their works of evil. No. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Oh, because their works were evil. Nah, itu yang pertama. Langkah yang pertama adalah mereka tidak datang kepada terang karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. They did not come into the light because their works were evil. Dan yang kedua adalah mereka tidak mau terekspos akan perbuatan jahat mereka. And secondly, they do not want their works of evil to be exposed. Dan yang ketiga adalah mereka mencintai kegelapan di mana dosanya tidak terekspos. And thirdly, they loved the darkness where their sins were not exposed. Dan yang kelima adalah mereka membenci terang karena di sanalah dosanya akan terekspos. And the fifth is they loved the darkness because there their sins are not to be exposed. Dan yang kelima di situ kita melihat karena itu mereka tidak datang kepada terang itu. And finally, that is why we see they do not come to the light. Saudara sekalian, disinilah Kristus membongkar hati manusia yang tidak percaya. And see, Christ exposes the hearts of those who do not believe. Dan ini adalah gambaran semua saudara dan saya sebelum terang itu menerangi hati kita. And that is the imagery of you and I, everyone here, before the light has exposed our hearts. Kita tidak datang kepada terang karena perbuatan-perbuatan kita jahat. We do not come to the light because our works were evil. Dan perbuatan-perbuatan jahat kita tentu tidak mau itu terekspos kepada dunia ini. We do not come to the light because we do not want these evil works to be exposed to everyone. Kita tidak mau datang kepada terang karena kita mencintai kegelapan di mana perbuatan-perbuatan yang jahat itu tertutupi, tidak terekspos. And so we do not come to the light because we love the darkness where those evil works are not exposed. Dan kita tidak datang kepada terang karena kita membenci terang di mana di dalam terang itulah dosa kita akan diekspos. So we do not come to the light because we hate the light where our sins would be exposed. Disitulah, oleh sebab itulah manusia tidak mau datang kepada terang. And this is why people do not want to come to the light. Saudara sekalian, perbuatan hati dan pikiran dan keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. These bad desires and our actions can be called as evil before God. Disinilah Tuhan, perkataan Tuhan Yesus di sini membongkar hati kita yang paling dalam. The words of Jesus here expose the depths of our heart. Bahwa kita tidak mau datang kepada terang karena kita tidak ingin perbuatan-perbuatan yang jahat itu terekspos di hadapan Tuhan. How we do not wish to come to the light because we do not want our sins to be exposed before God. Segala pikiran, segala kehendak yang tidak mengasihi Tuhan itu kita tidak mau datang dan kita tidak mau dikatakan itu sesuatu yang berdosa. Our desires and our heart who is sinful does not want to be exposed by God to be called evil. Itulah kehendak Tuhan yang paling mendasar, yang telah menciptakan kita supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita. And that is God's will when He created us to be able to love Him with all of our heart, soul, strength and mind. Ketika hidup kita tidak mengasihi Tuhan, hidup kita tidak mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, itu adalah hidup yang jahat di mata Tuhan. And in our life, when we do not count Him as most important and when we do not love Him with our life, that is evil before God. Saudara sekalian, dan kita tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau mengasihi Dia karena perbuatan-perbuatan kita jahat. And we do not come to God and we do not love Him because our works are evil. Dan kita tidak mau datang kepada terang sebenarnya karena kita membenci terang dan kita mencintai akan kegelapan. And we do not come to Him because we hate the light and we love the darkness. Dan kita tidak mau perbuatan-perbuatan yang jahat itu terekspos, karena itu kita terus hidup di dalam kegelapan. And we do not want our evil works to be exposed and so we continue to live in darkness. Saudara sekalian, bukan berarti tidak ada dosa yang dilakukan secara publik, secara terbuka. And so that does not mean that there are sins that we must do publicly. Malah kita tahu di dalam zaman ini orang melakukan segala macam dosa dan menaruhnya di Instagram, di Facebook dan sebagainya. But we know in this day and age many people actually commit sins and post them all over Facebook and Instagram. Tetapi artinya dia tidak mau terekspos dan dia mencintai kegelapan adalah dia melakukan itu dan membuka secara publik
ketika lingkungan cukup banyak orang-orang yang setuju dengan kehidupan dia yang berdosa itu. But what it means for him not wanting his works to be exposed and in loving the darkness is that when he opens himself, he's only opening himself to his own surroundings who approve of those terrible works. Tetapi ketika terang Kristus datang menerangi hati kita, berbicara kepada jiwa kita yang paling dalam, But when Christ comes to shed light on our hearts and to expose our souls, maka hanya ada dua kemungkinan yang terjadi di dalam hidup kita. there are only two things that can happen in our lives. Yang pertama adalah kita akan sadar akan dosa kita. First of which is we will realize our sin. Karena terang itu datang, dia akan menerangi, membongkar segala dosa dan kesalahan kita. Because that light comes and it will expose and open our hearts to Dan our untuk sin. pertama kali kita sadar bahwa betapa rusaknya aku, betapa berdosanya aku, betapa miskinnya aku di hadapan Tuhan. And to realize how terrible we are, how sinful I am, and how poor I am before Christ. Dan betapa aku adalah orang yang patut dimurkai dan patut binasa karena dosa-dosaku. And how I am worthy to be condemned and to perish because of my sins. Dan karena itu kita berseru kepada Tuhan, have mercy on me, O Lord, for I am a sinner. And that is why we cry out to God, have mercy, O Lord, for I am a sinner. Sudah sekali ketika kita datang kepada Tuhan dengan demikian, maka Alkitab mengatakan kita akan disucikan. Orang yang berseru kepada Tuhan dengan demikian akan pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. And so when we come to God in this manner, we will be sanctified and we will return home a righteous person. Tetapi ketika Kristus datang, terang itu datang menerangi jiwa seseorang. But when that light comes to shed light on a person's soul, Ada kemungkinan yang kedua, orang berespons kepada terang itu. there is a second option in the response of that person. Yaitu orang itu berita firman, terang yang datang itu dia karena dia mengeraskan hatinya karena hidupnya di dalam dosa dan dia tidak menyukai terang, dia membenci terang itu. He will harden his heart and he will continue to love his sin, for he hates the light. Maka ketika terang itu datang, itu akan mendorong dia menjauhkan diri dari terang dan masuk ke lebih dalam, ke dalam kegelapan. And so when the light comes, he will push himself away from the light and to go even further into darkness. Saudara sekalian, inilah yang dikatakan di dalam ayat 19 dan 20. This is what is talked about in verse 19 to 20. Orang-orang yang tidak menyukai terang, orang-orang yang membenci terang dan yang mencintai kegelapan, dan mereka terus akan hidup ketika terang itu datang, mereka menolak terang itu dan masuk ke dalam kegelapan yang lebih gelap. And the people who love the darkness rather than light will shy away from the light even more and enter into further darkness. Tapi kita tahu Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. But we know that Christ came into this world to save us. Kristus ingin kita datang kepadanya, sang terang itu, Christ wants us to come to him, that very light, supaya kita memperoleh hidup di dalam namanya. so that we can have eternal life in his name. Dan bagi saudara kita semua yang datang percaya kepadanya, And for those who come and to believe in him, kita akan menyadari kita bisa datang kepadanya semata-mata karena anugerahnya. we realize that we can only come to him because of his grace. Itulah penutup di dalam ayat ke-21. And that is the closing of verse 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Saudara jangan salah mengerti akan ayat ini. Please do not misunderstand this verse. Secara luar kita bisa membacanya, orang-orang yang melakukan benar, ia datang kepada terang. We can read it as those who do the true things come to the light. Berarti ada orang-orang yang benar, yang hidupnya benar, yang melakukan yang benar, karena itu dia datang kepada terang, kepada Kristus. And so we can read it as those who are righteous and who do things that are true come to Christ. Tidak, saudara sekalian, ayat ini menyatakan kalimat yang terakhir adalah kalimat yang sangat penting. That is false thinking, and the final sentence here actually explains it. Barang siapa yang melakukan benar, ia datang kepada terang dengan tujuan apa? Supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang benar itu dilakukan di dalam Allah. Whoever does what is true comes to the light. For what purpose? So that those works that he does can be clearly seen and carried out in Artinya God. dia bisa melakukan apa yang benar itu, hanya mungkin melakukan yang benar, hanya mungkin hidup di dalam kebenaran, itu semata-mata karena anugerah, karena dilakukan di dalam Allah, sehingga dia datang kepada terang itu. He can do those true things and come to the light only because of God's grace.
Kita bisa simpulkan di sini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan dan yang akan menerima hukuman dan yang akan menerima kebinasaan yang kekal adalah karena memang manusia yang hatinya keras dan mencintai akan kegelapan. And we know that those people who continue to do evil works and who are going to be condemned are those who hate the light. Tetapi bagi kita yang datang kepada terang, yang percaya kepada Kristus dan hidup di dalam terang, maka sebenarnya kita bisa melakukan itu semata-mata karena anugerah dan pekerjaan Tuhan yang sudah bekerja di dalam hati kita. But those who come to the light, who believe in Christ and who live in the light, it is only possible because of God's grace to us. Saudara sekalian, saya berdoa, saudara-saudara yang datang ke tempat ini, saya tidak tahu latar belakang saudara, tapi saya berdoa semua kita, biarlah kita boleh datang sungguh-sungguh kepada terang itu. And now I pray that those who are here today, whatever background you are from, can truly come to the light. Dan ketika kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia, maka kita tahu kita bisa datang kepada Dia dan mencintai akan terang itu karena Tuhan terlebih dahulu sudah bekerja di dalam hati kita. And so when we come to the light and believe in Him, we know that God's grace has already started working in us first. Dan ketika kita datang kepada terang itu, maka kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kita. And when we come to the light, we will receive life to the full which was given by God. Seperti Agustinus mengatakan bahwa Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan, dan hati kami terus gelisah sampai kami kembali kepada dirimu. And so as Augustine has said, you have created us for yourself, O Lord, and our hearts continue to tremble until we have returned to you. Seperti tadi saya katakan, saya berharap saudara yang kita semua yang sudah mengalami akan lockdown yang berkepanjangan dan pergumulan dengan COVID ini dengan segala macam dampaknya, marilah kita boleh kembali kepada hal-hal yang paling penting, yang paling bermakna di dalam hidup ini. And as I have said earlier, those who have struggled with lockdowns and in this pandemic, may we return to what is important today. Dan yaitu ketika kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita, juru selamat yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mati untuk menebus dosa kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. And that is to return to Christ, the creator of heaven and earth, and to become children of God. Saudara sekalian, saya akan tutup renungan pada hari ini dengan menceritakan sedikit tentang film yang beberapa hari lalu saya nonton. I would like to close today's sermon by telling you about a movie that I watched the other day. Film yang adalah dibuat tahun 2016. It was a movie that was released in 2016. Dan saya rasa ini film yang sangat indah. And it is quite the beautiful film. Mungkin sebagian sudah pernah nonton film yang berjudul Lion. Perhaps some of you have seen the movie Lion. Ini adalah film cerita tentang seorang anak dari India. It is the story of a child from India. Dan dia ini adalah juga berdasarkan akan true story yang ditulis dan kemudian dibuat film. And this is actually based on a true story which was written and then made into a movie. Anak yang umur sekitar 5 tahun, dia hidup di dalam keluarga yang sangat miskin. A 5-year-old boy who lived in quite the poor family. Dan kemudian satu hari dia dengan kakaknya, dengan his older brother, dibawa pergi untuk kakak brothernya ini untuk bekerja. And this older boy went with his brother to go work. Tetapi kemudian dia karena lelah, dia ditinggal di salah satu stasiun daripada kereta. And when he got a bit weak, he was left at one of the train stations. Brothernya bilang kepada dia, kamu tunggu di sini ya, saya kerja dulu, nanti saya akan kembali lagi dan kita baru pulang bersama-sama. And he said, wait here at the station as I go work and I will come pick you up after work. Tetapi di tengah-tengah malam itu kemudian dia terbangun. But in the middle of the night, the boy woke up. Dan dia mulai cari brothernya, di mana brothernya? Gudu, di mana Gudu? He started looking around for his brother and calling out his name, Gudu, where are you? Dan dia kemudian cari masuk ke dalam kereta yang sedang parkir di situ. And he went onto a train that was actually stationed there. Dan masuk ke situ cari-cari dan tidak ketemu. And he continued to look for his brother and he was not found. Dan dia sudah kelelahan sekali dan dia tertidur di dalam kereta itu. And so he felt very weak and so he fell asleep on that train. Dan tanpa dia sadari, keretanya beberapa jam kemudian mulai jalan. Without realizing, that train actually started to move. Dan jalan terus kira-kira 1.600 kilometer dari tempat itu. And that train went onwards for about 1,600 kilometers. Dia dari desa yang kecil, tapi kemudian sampai ke, kalau tidak salah sampai ke Calcutta. From a very small village, he actually arrived at Calcutta.
Dan hilanglah dia, tidak tahu kemana, orang tua tidak tahu dari mana, tidak bisa juga, dia tidak tahu juga tempatnya dari mana. Dia sebut satu nama, tidak ada orang yang tahu desa itu. He didn't know where he was. He tried to find his way back home, and he even cried out his village name, but no one knew where he was from. Singkat cerita, akhirnya Saru umur 5 tahun ini akhirnya diadopsi oleh orang Australia. To cut the story short, this boy, Saru, was actually adopted by an Australian family. Dan kemudian dia dibawa ke Tasmania. And Saru was brought to Tasmania. Dan sampai di Tasmania, dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang sangat mengasihi dia. And he was actually adopted by a family of husband and wife who truly loved him. Dan dia dibesarkan dengan cinta kasih, dengan diberikan pendidikan, diberikan segala sesuatu yang dia perlukan. And he was raised out of love and given an education and everything else he needed. Dan fast forward 20 tahun kemudian. And so then you can fast forward 20 years into the future. Dia kira-kira umur 25 dan dia ingin pergi kuliah ke Melbourne. He wanted to study in university in Melbourne. Dan dia kemudian masuk sekolah di University di Melbourne. And so he actually went to school in the University of Melbourne. Dan kemudian dia bertemu pacar di sana. And he met his girlfriend there. Dan kemudian mereka hidup bersama, dan kemudian dia juga mendapat pekerjaan yang baik. And so they started to live together, and he actually got a job that was good. Dan kemudian tetapi di dalam semua hal yang dia nikmati, segala kebaikan yang dia nikmati, ada kegelisahan yang terus di dalam jiwanya. But in all of the goodness that he received, there was still something that bothering his soul. Dia memiliki orang tua yang mengasihi dia punya pacar yang cantik yang mengasihi dia punya pekerjaan yang baik, punya kehidupan yang baik, punya karir yang baik. He had parents who loved him and a girlfriend who loved him and a good life. He had work. Tetapi dalam hatinya yang paling dalam, dia terus ada pertanyaan, di mana orang tua dia, di mana ibunya, di mana kakaknya yang dia sudah tidak tahu ada di mana 20 tahun lebih dia sudah tinggalkan. He continued to question where was his true mother, where was his brother, and what happened. Dia bergumul terus bagaimana dia tahu ibunya dan kakaknya itu akan terus mencari dia, dan tetapi tidak tahu dia ada di mana. He knew that his family would continue to search for him, not knowing where he was. Karena itu dia terus gelisah dan dia terus tidak bisa tidur. And so he continued to struggle and he could not sleep. Meskipun segala sesuatu yang dia perlukan dia sudah miliki. Even though he had everything he needed. Tetapi ada kekosongan jiwa dia yang terus mencari akan di mana ibunya dan di mana kakaknya. There was an emptiness in his soul where he continued to search for his mother and his brother. Maka dia dengan teman-temannya kasih input dan sebagainya, dia mulai pikir bagaimana dia bisa menemukan tempat di mana dia tertidur. And so he discussed with his friends and got advice, and he continued to search for that place where he fell asleep. Dia mulai cari-cari kira-kira berapa jam, berapa puluh jam dia naik kereta api, dan tahun itu kereta api kecepatannya berapa, diukur, mau cari di mana dia sebenarnya yang waktu dia masuk ke kereta api itu. And he tried to measure the distance that the train traveled and how long the train traveled for and how fast the train could travel back then and where his origins were. Tidak, susah sekali, hampir tidak mungkin ketemu. And it was near impossible to be able to find. Dia pakai Google Earth, lihat terus setiap hari lihat. And you could see him open Google Earth and to continue to search for his village. Hidupnya mulai kacau. And his life started to go astray. Dia tidak peduli tentang pekerjaannya, tidak peduli tentang pacarnya, tidak peduli dengan orang tuanya. He didn't care about his work or his girlfriend or his current parents. Dia hanya ingin bertemu dengan ibunya yang melahirkan dia, dengan kakaknya yang juga sangat mengasihi dia. He wanted to meet his birth mother and return to his brother who loved him. Sampai akhirnya setelah, saya tidak tahu berapa lama, mungkin beberapa tahun dia mencari. And after a few years of searching, akhirnya dia ketemu tempat itu. He managed to find the place. Ini tempatnya di mana, inilah di mana stasiun di mana saya tertidur, dan dari situ saya tahu rumah saya ada di mana. And he says, this is the station where I fell asleep and I can know my house from here. Akhirnya dia pergi ke tempat itu. And so he went to that place. Dari Australia terbang ke Calcutta, dari Calcutta masuk ke kota desa yang sangat kecil itu. And so from Australia he flew to Calcutta, and from there he went back to that very small village. Dan dia dari stasiun itu dia mulai berjalan ke arah rumahnya. And from that station he started to walk into the direction of his home. Rumah yang
sangat miskin, masih kotor, masih begitu selam dan gang-gang. Akhirnya dia belok, dia akhirnya ketemu rumahnya. And so he went through all of the slums and the poor households. He actually eventually found his house. Ternyata rumahnya sekarang menjadi kandang kambing. And that house is now a pen for goats. Dia mulai tanya, di mana orang yang dulu tinggal di sini? And he asked, what happened to the people who used to live here? Dan dia beruntung ketemu ada seorang yang tahu di mana orang yang dulu tinggal di sini. And fortunately, he met someone there who knew what happened to the people who lived here. Dan akhirnya dia dibawa bertemu dengan ibunya yang masih hidup. And he was brought to his mother who was still alive. Saya rasa itu satu gambaran yang sangat menyentuh, yang sangat indah. And I believe that is quite the very touching imagery Ketika dia akhirnya bertemu dengan ibunya. in him meeting his mother. Yang sudah lebih dari 25 tahun dia cari di dalam hatinya, paling jiwanya yang paling dalam dia sangat rindukan. And how he continued to search for and in the very depths of his heart wanted to find. Dan menemukan, inilah aku, inilah ibuku yang melahirkan aku. And he said, this is the mother that gave birth to me. Dan ketika dia bertemu itu satu gambaran yang satu hal yang sangat-sangat menyentuh hati. And that is quite the touching imagery when he finally finds his mother. Saudara sekalian, waktu saya menyaksikan akan film ini, Brothers and sisters, when I watched this movie, saya mengingat akan kita semua. I am reminded of us all. Mengingat akan diri saya juga. I am reminded of myself. Bagaimana kita adalah orang-orang yang sebenarnya Tuhan telah ciptakan untuk dirinya sendiri. And how we are people whom God has created for himself. Dan dia telah datang ke dalam dunia sang terang itu untuk membawa kita kepada dirinya sendiri. And how the light came into this world to bring us back to himself. Tapi ada orang-orang yang karena dosanya lebih mencintai kegelapan dan membenci akan terang itu. But there are those who, because of their sin, hated the light and continued to love the darkness. Kita adalah orang-orang yang diciptakan sang terang itu. Kita adalah sesungguhnya sebelum jatuh dalam dosa, kita adalah anak-anak terang. And we are created by the light, and before falling into sin, we were children of light. Tetapi karena dosa dan karena melawan Tuhan, maka kita hidup di dalam kegelapan dan mencintai kegelapan dan membenci akan terang itu. But because of our sin, we continue to live in darkness and hate that light. Tetapi di dalam gelap itu, di dalam kegelapan itu, kita terus gelisah. Sebenarnya hati kita akan terus gelisah. But living in that darkness, our hearts will continue to be not at rest Sampai kita kembali kepada terang itu. until we return to that light. Dan itulah Natal, saudara sekalian. And that is Christmas, brothers and Kristus sang sisters. terang itu telah datang ke dalam dunia. How Christ, that light, came into this world. Dia datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghakimi. He came to save us and not to condemn us. Biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang menolak akan Kristus. And may we not be people that reject Christ. Tema Natal kita adalah long awaited yet rejected. Our theme is long awaited yet rejected. Ada orang-orang, dan di dalam sejarah, di dalam Israel juga sampai hari ini, ada orang-orang yang terus menolak akan Kristus. There are those throughout history in Israel, even here today, continue to oppose Christ. Meskipun sesungguhnya dia adalah sang terang itu, sesungguhnya dia datang untuk menyelamatkan manusia, sesungguhnya dia datang untuk membawa orang-orang yang dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Even though he was that light who came into this world to bring people back into that light. Tetapi ada orang-orang yang terus menolak dan terus hidup di dalam dosa. There are those who continue to reject and to live in sin. Saya berdoa itu bukanlah saudara dan saya. I pray that that is not you and I. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang setelah mendengar akan Injil Yesus Kristus, kita mau datang kepada terang itu. I hope that we are who, after receiving the gospel, have returned to that light. Dan menyadari bahwa di dalam Tuhanlah aku menemukan diriku sendiri. And realizing that in God I have found myself. Menemukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku. I have found what God desires of me. Menemukan akan tujuan daripada keberadaanku di dalam dunia ini. The meaning or reason of my existence. Di dalam terang itulah aku menemukan akan tujuan dan arti daripada hidupku. In that light I have found the meaning of my life. Biarlah kita menemukan itu di dalam Kristus. May we find this in Christ. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita semua. May God bless and lead each and every one of us. Mari kita berdoa. Let us pray.
Sementara kita teduh sejenak di hadapan Tuhan, For now, we will continue to sit quietly before God. saya ajak saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. I invite us to pray personally to God. Kalau sudah mendengar firman hari ini, After you have heard the word today, biarlah saudara boleh meresponi akan panggilan Tuhan. may you respond to God's calling. Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Christ came into this world not to condemn it, but to save it. Biarlah kita menerima undangan Kristus untuk datang dan percaya kepadanya, May we come and receive that invitation from Christ dan menyerahkan diri kepada Tuhan, datang kepada terang itu. and to surrender ourselves to God and come to the light. Mohon pengampunan Tuhan dan mohon Tuhan yang memimpin hidup kita. To plead for His mercy and to plead that He may lead our lives. Sejak kita masing-masing secara pribadi di dalam hati kita berdoa kepada Tuhan. Let us now, each and every one of us in our own hearts, pray to God. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for Thee. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for Thee. Bapa di surga, kami datang padamu pada sore hari ini. Father in heaven, we come before you this evening. Kami bersyukur kalau Kristus telah datang ke dalam dunia. We give thanks for Christ has come into this world. Karena Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami dan bukan untuk menghakimi kami. For you have come to save us and not to condemn us. Tuhan, jangan biarkan kami terus hidup di dalam dosa-dosa kami, Please do not leave us to continue living in sin, sehingga penghakiman Allah itu terus ada di dalam kepada kami. and that God's judgment remain on us. Saya mohon kami boleh datang dan berespon sungguh-sungguh kepada Tuhan. We come today to respond to God, Percaya kepadamu dan hidup di dalam terang-Mu. to believe in you and live in the light, Supaya nyata bahwa segala perbuatan-perbuatan yang kami lakukan di dalam Allah. so that all that we do will be carried out in God. Tuhan, pimpin dan berkati setiap kami. Please lead and bless each and every one of us. Kau yang mendengarkan seruan doa daripada setiap kami. You who have heard our pleas and our prayers, each and every one of us. Tuhan kiranya menjawab sesuai dengan anugerah dan belas kasihan-Mu. May you answer it out of your own grace and mercy. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. We give thanks and we pray in the name of Jesus Christ. Amin. Amen.